ibunya. Eh, Kalau nggak salah ini ibu yang kemarin menghubungi saya membuat jadwal hari ini untuk melakukan konseling ya ibu? Iya benar Bu, saya kebetulan dapat nomor ibu dari teman saya karena saya kebetulan cerita ke dia aja langsung kayak sama ibu ini aja gitu bisa konsultasi atau dapat teratasi gitu. Makanya saya kayak nekat aja ngecek ibu gitu. Oke, perkenalkan dulu ya ibu, perkenalan lagi dah kita ya, karena mungkin kemarin secara online, jadi sekarang kita perkenalan lagi. Jadi perkenalkan, nama saya di sini Febriani ibu. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Ibu Caca Bu. Oh, Ibu Nama Caca. singkatnya aja. Oh, Ibu Caca. Jadi apa kesibukannya hari ini ibu? Kesibukannya hari ini saya cuma pulang kantor aja tadi Bu. Jadi mumpung ada waktu luang ya saya kesini aja gitu. Kalau boleh tahu ibu, kira-kira apa yang ingin ibu ceritakan kepada saya? Karena kemarin sepertinya ada yang ingin ibu ceritakan. Saya juga lagi ada kesibukan sekarang, baru bisa. Silakan ibu. Jadi gini Bu, saya tuh kayak mempunyai kecemasan atau ketakutan di mana saya tuh kan nggak seperti yang kayak cewek-cewek lainnya yang suka pada kucing gitu kan Bu. Memang kata mereka kucing itu lucu, imut, ya saya mengakui. Tapi karena saya merasa takut jadi saya mau dia selucu apapun, seimut apapun saya tetap takut Bu. Jadi kenapa hanya berkonsultasi sama ibu karena kucing? Karena di sini saya kan sebentar lagi nih Bu ingin melaksanakan pernikahan. Oh, selamat ibu. Iya Ibu, jadi kebetulan calon saya ini dia menyukai kucing, sangat bertimbal balik kan sama saya Bu yang nggak suka kucing. Terus kemarin saya pernah ngomong ke dia kayak jawabannya ya terserah kamu dong menyesuaikannya gimana gitu. Kalau kamu ingin tinggal di rumah ibu saya, ya kamu harus bisa menyesuaikan diri. Dimana sih banyak kucing, kecuali kalau di rumah kamu yang nggak ada kucing baru kamu bisa untuk saya larang saya untuk tidak memegang kucing karena kan emang nggak ada kucing. Tapi kalau di rumah saya kamu harus menyesuaikan diri. Tuh saya jadi takut dong Bu gitu. Nah, kok malah gitu saya takutnya nanti pas sudah pernikahan malah jadi perkelahian hanya karena hal seperti itu. Ini aja sebelum menikah sering berdebat hanya karena itu Bu. Jadi saya tuh pusing, apalagi ini waktunya udah nggak lama lagi, bisa dibilang hanya beberapa hari lagi. Tapi saya tuh masih takutnya di situ. Tapi saya tuh nggak mungkin dong ninggalin calon saya hanya karena masalah itu gitu. Oke, saya simpulkan dari apa yang sudah ibu ceritakan tadi, bahwasanya ibu ini memiliki permasalahan karena sebentar lagi akan menikah. Ditambah lagi pasangan ibu memiliki hewan peliharaan kucing, sementara ibu sendiri tidak menyukai kucing. Iya. Jadi itu hal itu menimbulkan ketakutan dan kecemasan sendiri terhadap ibu. Betul ibu? Betul Bu. Jadi kalau saya boleh tahu ibu, sebelumnya ibu sudah pernah menceritakan belum kepada calon suami ibu terhadap hewan yang ibu tidak sukai, yang pasangan ibu tidak sukai? Sudah Bu, saya sudah pernah bilang saya tuh ibaratnya kalau kecoa yang pada punya wanita geli itu saya nggak pernah geli gitu. Saya berani, tapi kalau kucing tuh karena saya kayak punya trauma Bu dari kecil gitu. Yang dimana waktu kecil tuh kayak kucing tuh ngejar-ngejar gitu. Dikasih makan dia tetap ngejar-ngejar saya, terus nanti kalau nggak dikasih dia nyakar. Ya itu bikin trauma saya. Jadi saya tuh menganggap semua kucing tuh begitu, walaupun nggak semuanya kayak gitu. Jadi suami saya tuh tahu ceritanya, tapi ya emang dia mempunyai kucing yang udah dirawat dari kecil, dia juga nggak bisa melepasnya Bu. Sesayang juga dia sama kucingnya. Saya kadang mikir saya nggak boleh egois, tapi karena trauma saya masih ada, jadi saya tuh bingung Bu. Rasa cemas sama diri saya, rasa takut dengan diri saya, jadi saya tuh makanya nggak tahu mau gimana. Makanya saya tuh ingin konsultasi ke ibu, gimana saran ibu atau ada jalan keluarnya gimana. Berarti kecemasan sama trauma yang timbul ini sudah terjadi sejak lama ya ibu? Sudah Bu, semenjak saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Jadi setelah mengetahui permasalahan
geril banyak sih Bu kucing di rumahnya gitu. Makanya saya khawatir kadang kucingnya diajak tidur di tempat tidurnya gitu kan. Saya paling anti kalau kucing hewan apapun di atas tempat tidur kita, karena tempat tidur kita itu kan harus steril. Dimana kayak kita tidur nanti kita menghirup nafas. Misalnya bunyinya rotok kan terganggu pernapasan kita. Maksud saya tuh gitu loh Bu, sayang tuh boleh tapi jangan dilewatkan kayak gitu kata. Apalagi kalau kucing itu sampai menghidupnya kali gitu. Jadi dia tuh kalau kita udah apa-apa santai katanya, kucing aku terawat kok, kucing aku sehat, kucing aku iya tahu banyak kucing sehat, tapi kita nggak tahu penyakit yang akan datang dari mana gitu. Iya benar sekali Bu. Jadi terhadap permasalahan trauma ini sebelumnya apakah sudah pernah Ibu melakukan terapi atau sudah pernah mencoba untuk mendekatkan diri dengan kucing? Kalau terapi belum Bu, cuman kayak saya tuh pernah mencoba, kayak teman saya punya kucing di Angora, malahan kayak kucing yang punya ras gitu kayak Angora, ras-ras yang lainnya tuh saya lebih takut karena bulunya tebal itu Bu gitu, karena kayak mereka tuh nangkapnya dalam gitu, jadi saya kayak merasa bukan mereka yang merasa terintimidasi, malahan saya merasa gitu dengan mereka gitu. Jadi kayak mencoba megangnya aja saya nggak mau, apalagi kalau mereka melihat di badan saya, itu saya paling nggak suka gitu. Berarti ini yang membuat Ibu terbayang-bayang, apalagi sebentar lagi akan menikah dan pastinya Ibu akan ikut suami Ibu ke rumahnya. Jadi ini yang menyebabkan Ibu datang untuk melakukan konseling dengan saya. Jadi sekarang ada sebuah kertas. Jadi di sini saya ingin meminta Ibu menuliskan berapa sih tingkat kecemasan dan ketakutan Ibu saat ini terhadap kucing. Oke, terima kasih Ibu. Berarti sekarang tingkat kecemasan Ibu cukup tinggi ya Ibu, di mana berada di angka 10. Jadi untuk itu kita perlu mengatasi permasalahan kecemasan ini Bu, karena kalau terus-terus pasti akan menimbulkan permasalahan sama seperti yang Ibu bilang tadi, sebelum menikah saja timbul permasalahan seperti perdebatan, sehingga kita perlu mengatasinya. Jadi di sini saya menyarankan Ibu untuk melakukan salah satu teknik dalam konseling, yaitu teknik desensitisasi, di mana teknik ini bertujuan untuk mengatasi kecemasan yang sedang dialami oleh Ibu. Memang tingkat pengurangannya itu tidak bisa turun secara drastis, namun kita dapat perlahan-lahan untuk mengurangi rasa kecemasan yang Ibu alami dan membiasakan untuk menerima hal-hal yang selama ini menjadi trauma untuk Ibu atau menjadi fobia untuk Ibu. Jadi apakah Ibu setuju untuk melakukan kegiatan terapi? Setuju Bu, boleh banget. Oke. Kalau gitu kan Ibu tadi mengatakan kalau Ibu takut dengan kucing. Jadi di sini saya ingin tahu Bu, kira-kira apa saja sih yang membuat Ibu takut dengan kucing? Dari sisi mana yang Ibu takutkan dari kucing? Ini Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi di sini Ibu sudah menuliskan bahwasanya yang membuat Ibu takut terhadap kucing itu dari kebiasaan kucing yang suka mengejar-ngejar, dari bulunya yang tadi Ibu jelaskan, bahwa apalagi kucing ras yang bulunya cukup lebat itu membuat Ibu sangat merasa geli, dan kebiasaan kucing yang suka menempel-nempel. Jadi karena Ibu sudah menyebutkan, nanti kita akan melakukan sesi terapi, di mana nanti kita akan melakukan relaksasi. Nanti saya akan membacakan suatu cerita. Nanti Ibu akan saya minta untuk melakukan relaksasi dan membayangkan keadaan tersebut. Sekarang kita pindah ke tempat selanjutnya untuk melakukan terapi. Bu, sekarang kita sudah berada di kursi yang dimana nantinya Ibu akan melakukan relaksasi di atas kursi ini. Jadi gimana Ibu, sudah nyaman dengan tempat duduknya? Setuju Bu. Sekarang saya
saya ingin meminta ibu untuk melakukan relaksasi, duduk dengan rileks, cari tempat yang nyaman, dan saya minta ibu untuk melonggarkan, meringankan otot-otot tubuhnya. Di mana? Sudah? Jadi di sini saya ingin meminta ibu untuk memejamkan matanya. Oke, sekarang saya minta ibu untuk melakukan tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi bu, tarik nafasnya, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, tarik nafasnya, tahan, keluarkan dari mulut. Jika ibu sudah merasa rileks dan merasa tenang, ibu boleh anggukan kepalanya. Oke, kita akan mulai. Jadi di sini saya akan membacakan. Sekarang ibu bayangkan ibu sekarang berada berjalan melintasi padang rumput hijau yang segar di musim semi, di mana saat itu suasana sangat hangat. Tiba-tiba saat ibu sedang berjalan, datanglah seekor kucing. Seekor kucing yang selama ini ibu takuti, yang selama ini menimbulkan rasa kecemasan di dalam diri ibu, perlahan-lahan mulai mengejar ibu dan mulai mendekati ibu. Seketika ibu ini berlari, ingin menjauh. Tiba-tiba ibu merasakan lembutnya rumput di bawah telapak kaki ibu. Kehangatan udara berada di kulit ibu. Tiba-tiba kucing itu berada di samping ibu. Bulunya yang lebat mulai menempel-nempel di tubuh ibu. Jika ibu merasakan geli, ibu boleh angkat tangan kanannya. Oke, silakan turunkan kembali. Karena ibu merasakan rasa sangat ketakutan, ibu mencoba untuk berlari dan terus berlari. Ketika ibu berlari menuju hutan, seketika di tepi hutan ibu mendengar suara burung yang sedang berkicau sangat merdu. Ibu melanjutkan berjalan menuju sebuah pohon yang sangat besar. Di samping pohon tersebut terdapat sebuah sungai yang sangat asri. Suara gemuruh air sungai yang sangat memberikan ketenangan terhadap diri ibu. Kemudian ibu berjalan dan ibu duduk di bawah pohon tersebut. Saat itu ibu melihat ada seekor ikan dan ibu berusaha untuk menangkap ikan tersebut. Ketika ikan itu sudah tertangkap oleh ibu, tiba-tiba seekor kucing mengejar untuk mengambil ikan tersebut. Ibu merasa panik, ibu merasa cemas, ibu merasa ketakutan. Namun seketika rasa panik dan rasa kecemasan itu menghilang tiba-tiba. Karena saat itu ibu mendengar suara merdu gemuruhnya air sungai dan burung-burung yang berkicau. Angin, udara memberikan ketenangan untuk ibu. Kemudian ibu mendengarkan suara lembutnya air yang mengalir di sungai. Semakin lembut, dan semakin lembut. Seketika ibu merasa dipenuhi dengan perasaan sehat dan bahagia. Kemudian ketika ibu sudah merasa tenang,
Sekarang saya minta ibu untuk menarik nafas ibu dalam-dalam. Tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, sekali lagi. Keluarkan dari mulut. Sekali lagi. Keluarkan dari mulut. Jika ibu sudah rileks, sudah tenang, ibu boleh angkat kepalanya. Ketika saya ucapkan, ketika saya katakan, ibu boleh membukakan mata. Ibu bangun dengan perasaan yang penuh kesenangan. Ibu bangun dengan perasaan yang cukup gembira. Dan seketika rasa takut ibu terhadap kucing menghilang tiba-tiba. Silahkan buka matanya. Oke, gimana ibu? Apa yang dirasakan? Awalnya yang tadi saya megang ikan dia mengejar itu saya sedikit panik, tapi dengan kata-kata ibu itu yang bikin saya rileks, jadi ketakutan saya tuh sedikit menghilang, walaupun nggak sepenuhnya, tapi saya tidak begitu cemas ketika ada kucing itu. Oke. Dan merasa sedikit senang dengan keadaan yang dimana di situ di tepi sungai, di bawah pohon rindang gitu. Oke, terima kasih ibu. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan kita kembali ke tempat duduk untuk saya melakukan observasi mengenai tindakan terapi yang telah kita lakukan. Mari ibu. Baik ibu, setelah kita melakukan terapi tadi, kira-kira perasaan apa yang ibu rasakan? Apakah ibu masih merasakan ketakutan setelah melakukan terapi, masih merasakan kecemasan? Tadi saya meminta ibu untuk membayangkan bagaimana ketika kucing itu menempel-nempel bulunya di tubuh ibu. Apa yang ibu rasakan saat itu? Awalnya masih ada rasa ketakutan, tapi dengan situasi yang aman, nyaman, tambah lagi kata-kata ibu itu tadi, itu membuat saya sedikit tenang. Terus ketakutan saya tidak hilang sepenuhnya, tapi sedikit berkurang dan tidak terlalu merasa cemas juga ketika kucing itu menempel di tubuh saya. Jadi kalau kita skalakan tingkat kecemasan ibu sebelum dan sesudah melakukan terapi, kira-kira sekarang berada di angka berapa? Mungkin di angka 7. Oke, berarti tadi sebelum melakukan berada di angka 10 dan sekarang sudah ada tingkat penurunan dari kecemasan ibu yang sekarang sudah berada di angka 7. Ibu cukup luar biasa, sudah mampu mengendalikan, sudah mampu mengontrol sampai bisa menurunkan rasa kecemasannya di angka 7 ibu. Jadi di sini saya merasa yakin bahwasanya ibu pasti bisa untuk mampu mengatasi tingkat kecemasannya, mampu untuk mengatasi rasa ketakutan terhadap kucing tersebut. Jadi saya harap ibu nantinya mampu untuk terus melakukan terapi, terus melakukan relaksasi secara mandiri agar ibu mampu untuk mengontrol rasa kecemasan dan rasa ketakutan. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya teknik ini tidak dapat secara penuh, secara cepat untuk menuntaskan rasa kecemasan, rasa ketakutan yang ibu alami. Namun secara perlahan-lahan, jika kita terus berlatih, kita akan terbiasa untuk menerima kucing tersebut. Jadi kalau saya tanya ke ibu, kalau sekarang di sini ada kucing, kira-kira ibu berani nggak menyentuh kucingnya? Mungkin kalau ada kucing sekarang sudah sedikit berani sih Bu, untuk kayak menelusnya. Jadi apa yang kira-kira ingin ibu lakukan setelah ibu melakukan terapi? Mungkin kalau misalnya saya lagi merasa lagi untuk ketakutan, saya mungkin coba teknik yang kayak ibu berikan ini untuk menenangkan diri sendiri agar mengurangi sedikit kecemasan saya yang terlalu berlebihan.
saya ke rumahnya main, bisa coba mendekatkan diri dengan kucing-kucing dia. Oke Ibu, karena kemarin kita sudah menyepakati bahwasanya kegiatan konseling kita ini dalam waktu 20 menit, dan sekarang kegiatan konseling kita akan berakhir. Jadi saya ingin menyampaikan bahwasanya semoga kedepannya Ibu dapat terus berlatih dan Ibu acara pernikahannya dapat berjalan dengan lancar, sehingga Ibu dapat menerima kucing, dan begitu juga permasalahan yang dialami oleh Ibu dan calon suami dapat segera terentaskan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan untuk melakukan konseling kepada saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sama Ibu karena Ibu sudah membantu saya sedikit mengurangi ketakutan dan kecemasan dan memberikan teknik terapi desensitisasi ini mungkin bisa saya terapkan sendiri juga di rumah gitu. Mungkin kalau Ibu gak keberatan, kalau ingin saya tanya lebih lanjut lagi tentang perkembangan saya ini, saya boleh menghubungi lewat WhatsApp kemarin ya Bu? Tentu saja Ibu, jangan sungkan-sungkan. Jadi nanti kalaupun masih ada yang Ibu kecemasan Ibu masih terus meningkat atau tidak ada penerangan, Ibu boleh berkonsultasi dengan saya via WhatsApp. Selain itu, Ibu juga boleh bercerita-cerita dengan saya, jangan sungkan-sungkan Ibu. Oke Bu, saya ucapkan terima kasih lagi ya Bu, dan terima kasih juga doa Ibu atas untuk berlangsungnya pernikahan saya nanti. Dan jangan lupa juga datang ya Bu